Kalian pilih mana? Anies, Prabowo, atau Ganjar? Di sini kita mau ngomongin calon pemimpin dan beberapa perspektif gue. By the way, gue sudah merekam 2 kali, tapi ternyata gagal karena memori gue penuh. So, gue rekam lagi. Semoga ini cukup singkat, padat, dan jelas untuk untuk menyampaikan beberapa perspektif gue dan untuk sebagai bahan pertimbangan aja gitu ya, karena kalian pasti yang memang sudah melek-melek politik, kalian juga udah lihat debatnya dan lihat karakter-karakter capres dan cawapres kalian seperti apa gitu ya. Di sini gue lebih mau sharing kepada generasi Z karena menurut data BPS tahun 2020 aja, generasi Z ini memang mendominasi untuk kontestasi politik ini ya, sekitar 74 something juta, atau setara dengan 26% gitu. Nah, kalau generasi milenial memang banyak juga gitu ya, sekitar 25% di data 2020, tapi gue nggak mungkin mengajari generasi milenial yang mana di atas gue. Jadi gue mengajari, bukan mengajari juga sih ya, sharing kepada generasi Z ini bahwa kita juga anak muda harus melek politik dan kita harus tahu yang mana sih yang mau kita pilih yang lebih bagus gitu. Itu aja. Dan sekarang tahun 2024, cuma berdasarkan data terakhir BPS 2023, sekarang generasi Z itu menempati posisi sekitar 60 juta jiwa penduduk dari 273 juta penduduk di Indonesia. Itu mendominasi kan untuk pemilihan hak suaranya. Jadi gue disclaimer, gue tidak pernah mengglorifikasi untuk menyatakan kita golput, tidak, malah pakailah hak suara kalian karena sayang banget kalau misalkan nggak dipakai gitu. So, ini bukan kontestasi politik untuk mencari siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah ya. 100% bahwa kita tahu calon presiden atau kita sebagai manusia itu tidak ada yang sempurna. So, kita cari calon pemimpin yang sedikit buruknya dari yang terburuk dan yang lebih baik dari yang terbaik. So, sebenarnya gue mau bilang di politik ini banyak banget barisan patah hati, jadi banyak hal-hal yang memang selalu bersinggungan satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi bukan mantan aja yang punya barisan-barisan patah hati gitu ya. Di politik juga seperti itu. Maka dari itu pilihlah pemimpin yang menurut gue no hard feeling banget gitu. Jadi beliau itu mengedepankan sistem demokrasi yang mana bisa dikritik, tidak anti kritik, bahkan seharusnya mereka ini adalah orang-orang yang otokritik seperti itu ya. Penting juga sebelum cari tahu siapa yang sesuai sama siapa yang sesuai dengan diri lo gitu, yang mau lo pilih gitu. Kita juga perlu tahu orientasi lo tuh mau kemana gitu 5 tahun ke depan, mau dipimpin orang seperti apa, apakah kalian mau berkelanjutan atau memang bener-bener pengen inovasi gitu. Nah, gue cuma bisa bilang carilah pemimpin yang memang tidak denial atau otokritik itu tadi ya. Otokritik itu bukan memang dia bisa mengkritik dirinya sendiri, tapi juga beliau ini tidak denial dengan kesalahan-kesalahan yang mereka sudah pernah perbuat gitu ya. Tidak menampik bahwa calon pemimpin kita punya dosanya masing-masing. Ya makanya itu gue bilang bahwa kita carilah pemimpin yang sedikit lebih baik dari yang terbaik dan sedikit buruknya dari yang terburuk gitu. Kenapa gue juga bisa bilang carilah pemimpin yang sesuai dengan kepentingan lo, biar kita juga merasakan manfaatnya untuk keberlangsungan hidup kita 5 tahun ke depan gitu. Bukan banyak mudorotnya gitu. Jadi harus sesuai gitu sama background lo, history lo, jati diri lo, bahkan profesi lo. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena ya itu tadi bisa mempengaruhi keberlangsungan hidup lo ke depan. Contoh, lo adalah guru dan dosen gitu ya. Lo mungkin milih orang-orang yang memang jago berretorika, yang memang sistematika berpikirnya itu bagus, punya critical thinking, dan memang mensupport lo dalam profesi lo seperti itu. Nah, terus kalau misalkan lo para banker nih atau yang kerja-kerja di bank nih, pasti milih orang yang memang nggak mandek lah gitu kreditnya dan segala macem. Terus juga kalau misalkan kalian nih berkarir di sepak bola misal, ya kalian tahu lah mau pilih siapa gitu. Tidak mungkin kalian memilih orang yang blunder yang sebelumnya gitu ya, pernah menolak timnas Israel di U20 yang sehingga Indonesia nggak jadi U20 di Indonesia gitu ya, dengan iming-iming perdamaian dan segala macem gitu ya. Terus ya itulah hal-hal yang menurut gue, kalau misalkan kalian jadi guru atau dosen, kalian bisa pilih mungkin Anies atau Ganjar yang memang mengedepankan pendidikan daripada sistem keamanan
kesejahteraan gitu ya, karena memang mereka lebih expert di situ. Atau kalian kalau misalkan di banker, mungkin kalian tidak pilih Prabowo karena Prabowo selalu ditolak gitu ya kreditnya. Kalian memilih orang-orang yang memang mendukung kinerja kalian. Contohnya kayak mendukung adanya UMKM, itu kan pasti ada kerjasama dengan bank gitu ya. Terus juga kalian pasti kalau misalkan berkarir di sepak bola, kalian pasti milih orang-orang yang mendukung gitu. Contohnya kalau gue pernah baca itu, Prabowo bilang kalau beliau mau buat Nusantara United gitu ya. Itu kan katanya, gue juga nggak tahu karena beliau tidak menganggap remeh sebuah profesi pesepak bola seperti itu. Beda dengan yang sebelumnya blunder gitu ya. Banyak hal-hal yang memang sebenarnya plus di pemimpin yang mana, ternyata minus di pemimpin yang mana, dan sebaliknya minus di pemimpin yang mana, ternyata lo bisa pilih yang pemimpin ini gitu. Dan kalau misalkan berbicara di bidang kesehatan gitu ya, contoh BPJS gitu, banyak hal-hal yang gagasan atau hal-hal yang diglorifikasikan, salah satunya pada wadah politik atau kendaraan politik PSI. Beliau bilang kalau misalkan PSI menang, BPJS gratis. Nah, kalau misalkan kalian merasa di bidang kesehatan kalian sangat terbantu oleh BPJS, ya kalian bisa tahulah pilih siapa gitu partai pendukungnya. Dari PSI dukung siapa gitu ya, kalian bisa pilih itu gitu. Karena kalau misalkan to be honest, kalau gue BPJS tidak berimpact sama sekali gitu ya, tidak ada keuntungannya dari sana, dan gue juga nggak perlu banget gitu sama BPJS gitu. Menurut gue pelayanannya kurang, tapi ada beberapa hal yang memang orang-orang tuh terbantu dengan adanya BPJS gitu. Seperti yang gue katakan bahwa kemarin banyak polemik tentang presiden kita memilih kemana sebelum dicetuskannya Gibran menjadi cawapres pasangan nomor 2 gitu ya. Bisa kalian lihat bahwa sebenarnya ini pemikiran gue juga, dan pemikiran pemerintahan atau elit-elit politik yang memang di luar negeri juga bilang bahwa presiden kita he's not a lame duck gitu ya. Beliau ini sebagai maskot, walaupun baru-baru ini beliau itu blunder, padahal Desember 2023 beliau bilang bahwa kita tidak boleh keberpihakan, tapi sekarang dia bilang bahwa boleh loh kita memihak dan segala macem. Sempat blunder juga nih karena ya kalian tau lah politik-politik dinasti. Nah itu juga penting juga, apakah kalian memang punya pandangan ke depan bahwa sistem demokrasi kita harus tetap dipakai, atau memang kalian fine-fine aja dengan adanya sistem dinasti nantinya. Karena kan memang sudah terlihat bahwa sudah dua calon kita yang memang kelihatan ke arah sana, karena awalnya kan memang kendaraan politiknya PDI, yang mana presiden kita juga asal dari PDI. Ternyata Gibran itu mengundurkan diri, tidak secara tertulis tapi pamit dari PDI, yang kemudian menjadi cawapresnya Prabowo dan segala macam. Nah kalau misalnya kalian fan-fan aja dengan isu itu ya, kalian boleh pilih pasangan nomor 2 atau 3. Atau kalau misalnya kalian enggak, sistem kita tuh harus demokrasi banget gitu ya, enggak boleh tuh ada yang menyimpang, kalian boleh pilih nomor 1 berarti kayak gitu. Nah makanya gue bilang hati-hati banget dengan memang tipe kepemimpinan orang yang memang pendiam semasa jabatannya gitu. Hati-hatilah dengan orang yang seperti itu, pendiam, penyabar, legowo. Itu pasti mereka punya strategi atau taktik-taktik sendiri yang memang sekarang terbukti gitu. Pada saat itu mungkin orang-orang yang memang tidak mendalami politik, perkembangannya segala macam, itu terheran-heran ya kenapa tiba-tiba meledak sebegitunya gitu Pak Jokowi, padahal itu isunya udah lama banget. Gue pernah mengkritisi Jokowi, pernah bertemu dengan PSI pada tahun 2018 itu di Istana Negara, yang mana itu adalah fasilitas umum, kepentingan publik, kepentingan privasi tidak boleh campur adukan dengan kepentingan publik dan segala macam gitu. So tapi banyak orang yang terheran juga, jadi gue kasih tahu di sini bahwa karakter pemimpin itu tidak simpel itu gitu ya. Bisa dibilang penyabar tapi enggak juga, bisa ada yang koar-koar ternyata melempem juga, nggak ada hasilnya segala macam. Banyak lah hal-hal yang kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya juga gue balik, apa yang paling jadi isu utama kalian dalam tujuan hidup kalian at least 5 tahun ke depan gitu, yang paling urgensi dan paling important? Apakah menurut kalian IKN ini harus berlanjut atau enggak? To be honest, awalnya gue tidak
gue orang yang paling tidak setuju adanya IKN gitu, tapi sekarang udah kadung, memang sudah dijalankan segala macam, menurut gue sayang aja. Jadi kalau misalkan tidak dilanjutkan menjadi mangkrak gitu ya, dan udah menghabiskan anggaran negara segitu banyak, jadi menurut gue lebih baik dilanjutkan. Ini balik lagi in my perspective way, jadi bisa aja salah, bisa aja benar, dan kita saling menghargai pendapat masing-masing gitu ya. Nah yang kedua, lu mau tipe pemimpin yang seperti apa? Yang tadi gue bilang, bisa kalian mau nggak tipe pemimpin yang memang mungkin bertangan besi, atau yang jago retorika, atau yang oke gas aja, atau yang kayak gimana nih kalian maunya? Apakah seperti Jokowi lagi kemarin yang pendiam, adem ayem, legowo, jadinya masyarakatnya adem ayem aja gitu dan segala macem? Ya kita nggak ada yang tahu ya, lo maunya kayak gimana? Apakah udah saatnya kita sekarang punya pemimpin yang tegas gitu ya, yang memang mengedepankan back to zamannya SBY gitu ya mungkin, atau memang zaman-zamannya SBY yang comfort zone segala macam? Ya gue nggak tahu, itu balik lagi ke kalian ya. Gue cuma memberikan beberapa pandangan atau critical thinking membantu kalian untuk berpikir kira-kira yang mana yang tepat gitu. Terus apakah lo ini tipe yang ya itu tadi yang gue bilang ya, fine-fine aja dengan dinasti, atau yang tetap harus sistem demokrasi gitu? Karena menurut gue kalau masalah mengabdi, udah mengabdi 2 kali, udah mencalonkan 2 kali, terus gagal 3 kali, mana mungkin gitu, itu kan pasti pengabdian gitu. No, di politik it's totally bullshit gitu menurut gue, karena ada ambisi di situ, dan pasti ada kepentingan di situ, ada hal-hal yang mau dicapai gitu. Nggak tahu bagaimana caranya, apakah tipe-tipe orang yang memang menghalalkan segala cara atau bagaimana, gue juga nggak tahu. Tapi kenapa gue bisa bilang kayak gitu, karena gue termasuk salah satu orang yang memang punya ambisi juga. Kadang gue juga takut sama diri gue sendiri, worry, cemas, takut gagal gitu, dan apa yang harus gue lakukan gitu untuk nggak gagal lagi. Nah banyak orang-orang yang berambisi yang gagal bangkit kan, ada istilah bahwa terbentur. Nah mungkin kalau misalkan dari sisi yang masalah udah 2 kali mencalonkan gitu, berarti itu ke arah Prabowo ya, berarti itu memang orangnya pantang menyerah aja gitu ya, atau memang orangnya ambisius aja gitu. Tapi hati-hati, be careful, gue bilang. Gue nggak bilang, tapi apakah gue bilang bahwa itu bukan hal yang nggak baik gitu ya? Nggak juga, belum tentu. Balik lagi, ambisi itu kalau berlebihan nggak bagus, tapi ambisi itu in positive way juga ada bagusnya juga, karena orang yang seperti itu pasti nothing tulus gitu ya, punya memang tujuan, memang mungkin ya cinta negara Indonesia, nasionalismenya tinggi dan sebagainya kan kita nggak tahu juga ya. Ya yang penting punya ambisi nggak apa-apa, tapi don't act stupid things menurut gue gitu. So kalau misalkan berbicara nasionalisme, kurang apa sih pasangan ketiganya ini gitu ya, Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar gitu ya. Pasti mereka punya nasionalismenya sendiri yang memang mau mensejahterakan hal-hal yang memang masih kurang gitu di Indonesia. Kalau nasionalisme tidak ada yang paling unggul mana sih kalau menurut gue ya. Dan yang seperti gue bilang bahwa ketiga calon ini memang punya dosanya masing-masing, tapi kan kalau misalnya kita berkaca ke dosa doang, kita nggak bisa naruh simpati kita, nggak bisa milih, akhirnya kita ikhlas, nih gue milih lo deh gitu demi kebaikan ya. Mungkin kita bahas dari nomor 1, Pak Anies itu mungkin punya isu pada saat itu politik identitas ya, yang mana adanya isu intoleransi gitu ya. Kalau berbicara masalah saling mengkhianati, ini politik. Jadi kalau misalkan saling mengkhianati kayak mengkhianati Prabowo, karena Pak Anies bilang kalau misalkan Pak Prabowo maju, saya nggak akan maju, saya akan dukung dan segala macam. Nah people change gitu menurut gue, di situasi dan kondisi yang memang berbeda gitu, dan mungkin kondisinya juga lagi tepat untuk hal-hal yang seperti ini gitu. Menurutku di politik saling mengkhianati dan hianati itu tidak ada. Kita berkaca pada presiden kita Jokowi sempat bilang bahwa pada periode pertama, apakah akan mencalonkan di periode kedua, dia bilang saya fokus untuk ini itu A B sampai Z gitu ya. Tapi nyatanya dia maju sampai 2 periode, dan memang paling enak tuh jilat lidah sendiri kan gitu. Yang penting in positive way gitu menurut gue. Nggak ada lah, kalau di politik tuh nggak ada saling mengkhianati gitu, nggak ada gitu. Jadi ini berbagi perspektif aja ya, di nada terendah gue berbicara gitu.
di levelnya orang awam baru ngerti politik gitu lah ya, biar nyampeinnya enak. Terus terus juga kalau berbicara pengkhianatan segala macem, bisa dilihat dong Gibran aja bisa pamitan ya ke dari PDI gitu ya, dan memilih menjadi cawapres gitu ya. Di sini inilah indahnya pesta politik gitu ya, kontestasi politik, bahwa ada hal-hal yang harus dikorbankan demi hal yang lebih besar lagi gitu. Ambil case juga isunya atau track recordnya Anies ya, ini ya, kita berbicara Anies ya. Anies itu banyak hal-hal yang berhasil dan banyak hal-hal juga yang gagal semasa jabatannya menjadi gubernur DKI Jakarta gitu. Kita ambil contoh case Jaklingko itu menurut gue sangat berhasil karena banyak dipakai dengan orang-orang yang middle to low juga, oke walaupun supirnya barbar sekali ya, ini curhat hati saya. Dan ada hal-hal yang memang cukup dibilang berhasil juga tidak, gagal ya kalian tahu sendiri, itu banjir ya kan, DP 0%, banyak teman-teman gue yang mungkin merasakan juga ya. Dan program-program Jackpreneur dan segala macam lainnya yang mungkin seharusnya dilanjutkan dan dituntaskan gitu. Gitu. Banyak orang-orang seperti Panji juga menyayangkan kenapa sih harus masuk menjadi calon presiden gitu, kenapa nggak mulai dari Jakarta dulu gitu, bikin track record yang bagus dan segala macem. Cuma gue mau menyampaikan bahwa gagasan Pak Anies ini untuk menuju 5 tahun ke depan, bahwa dia punya kesetaraan, yang mana juga Cak Imin pernah mengadakan penghargaan kalau nggak salah ya di Jawa Timur, di Surabaya, itu untuk kesetaraan perempuan. Nah itu yang gue highlight. Terus juga yang kedua, beliau punya gagasan katanya kepentingan publik seperti yang dia udah lakukan ya di Jaklingko dan segala macam program-program dia yang di Jakarta. Terus beliau juga mendukung adanya data informasi yang common sense gitu ya, terus aturan-aturan yang memang oke, dan isu-isu korupsi dia bilang bahwa akan memiskinkan dan segala macam, nanti ada datanya gue munculin di sini. Terus juga mungkin itu aja ya, sangat disayangkan sih di masa debatnya yang kemarin-kemarin itu Cak Imin sempat banyak diemnya gitu, padahal dia juga kaum intelek, cukup cendekiawan, namun nggak tahu kenapa namanya mungkin nggak cocok untuk pesta-pesta politik seperti ini gitu ya, kurang seru gitu menurut Cak Imin. Mungkin ya gue juga kurang tahu juga ya pikiran dia. Banyaklah orang-orang analisis politik atau pengamat-pengamat politik yang mengamati bahwa sebenarnya menurut gue untuk pasangan ketiga ini itu sangat seru menurut gue. Awalnya gue berpikir bahwa ini akan terjadi lagi di pemilu yang kemarin, pasangannya calon presidennya 2 gitu, karena biar lebih seru, ternyata 3 lebih seru lagi bukan ya kan. Jadi benar-benar ganjil gitu ya. Kalau kemarin kan kita begini aja tuh udah jadi polemik tuh, kalau sekarang begini tuh kita masih damai-damai aja, nggak masalah, nggak ada yang ribut-ribut gimana gitu ya, nggak kayak kemarin. Lanjut pasangan 02, berarti Pak siapa, Pak Gemoy Pak Prabowo. Ini mungkin beliau punya isu atau 2 saham gitu, yang mana yang selalu dibahas-bahas. Gue cukup bosan sih dengernya, tapi ya menurut gue walaupun memang kasusnya tidak selesai dan bingung siapa yang diperkarakan juga karena belum sampai ke pengadilan, jadi menurut gue ambillah hikmahnya bahwa dia mungkin menjalankan tugasnya dengan baik dan menjalankan perintah dari atasannya dengan baik, terlepas itu punya clash isu moral gitu ya. Di sini balik lagi sih, kalau gue pribadi memang isu HAM itu isu yang sangat penting menurut gue, karena berkaca dari isu Palestina dan Israel itu gue tidak keberpihakan kepada agama, tapi gue lebih ke hak hidup aja gitu, hak asasi manusia itu harus dikedepankan gitu. Apalagi kemarin juga baru saja aksi Kamisan yang sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya, 17 tahun. So kita harus menghargai para korban yang memang tumbang pada masa itu juga, walaupun gue pribadi baru lahir di masa itu, apalagi Gen Z ya, ini gue berbicara mewakili Gen Z.
Ya dia sendiri sih bilang dia fair untuk isu itu, dan kalau misalkan kalian merasa memang dan percaya bahwa gue adalah yang bersalah, ya udah nggak usah pilih gue. Dia fair dengan lantangnya ngomong kayak gitu. Jadi no issue untuk calonan ini gitu. Jadi nggak usah dibahas-bahas terus gitu isu itu diangkat di kontestasi politik ini gitu. Menurut gue the past is the past, karena bingung juga mengadilinya seperti apa. Mungkin kita tetap memperjuangkan hak kita, move on aja tapi, dan move up gitu. Jangan di setiap kontestasi politik tuh itu dibahas-bahas terus dari kemarin-kemarin, dulu kemana aja gitu, kalau misalkan baru dibahas sekarang gitu. Dan itu hal yang nggak bisa balik lagi. Tapi gue pribadi nih, gue pribadi I still stand out untuk isu-isu yang begini, apalagi tentang hak hidup ya itu tadi. Dan menurut gue Prabowo adalah sosok orang yang punya pengalaman birokrasi yang cukup luar biasa ya, di ketentaraan sampai bintang 3, dan membentuk dan membina partai politiknya dari nol gitu ya. Itu juga sesuatu yang wah, beliau juga pernah menduduki ya, di Kementerian Pertahanan gitu ya. Untuk bela negaranya oke banget sih ya dia. Mungkin juga dia bisa dibilang golden spoon gitu ya sama orang-orang yang lahir dengan kemewahan, tapi lihatlah cobaan hidupnya. Menurut gue itu sangat luar biasa ya. Pernah jadi buronan di negara sendiri, dia musuhin masyarakat di negaranya sendiri, gagal berkali-kali. Dan menurut gue beliau adalah sosok yang tough gitu. Walaupun sekarang beliau ganti personal branding nih diri dia, bahwa dia gemoy, dia natural, dia juga menyenangkan gitu, nggak laku amat segala macem ya, branding gitu. Terus tapi yang sangat disayangkan, dia berbicara tentang korupsi, dia malah bilang ya sudah cukup hukuman yang dimiskinkan itu gitu ya. Jadi dia kayak nggak ada suatu inovasi, menurut gue nggak ada gebrakan baru untuk hal-hal yang dikorupsi, kepada para koruptor yang mungkin korupsi nantinya gitu. Sangat disayangkan menurut gue. Terus juga dia malah mau naikin gaji MKMA segala macem untuk meminimalisir bentuk koruptor dan segala macem, sogok menyogok, suap menyuap gitu ya. Sangat disayangkan. Kalau misalkan untuk kasus korupsi ini gue kurang oke gitu ya dengan Prabowo. Nah, beda cerita dengan Ganjar juga sama kurang lebih gagasannya dengan Anies gitu ya, cukup oke menurut gue dibandingkan Prabowo ya untuk isu koruptor ini ya. Karena kan kita bisa tahu sendiri bahwa untuk Indonesia isu korupsi itu kan sangat kental ya, selalu. Oke, terus juga mungkin itu aja yang bisa gue ambil plus minusnya dari Prabowo gitu ya. Sekarang kita balik ke Ganjar. Ganjar ini salah satu orang yang menurut gue autokritik gitu ya. Seperti pada wawancaranya beliau itu pernah ditanya apa sih kelemahan Anda gitu, dia langsung jawab banyak gitu. Jadi dia bilang belum kelihatan aja, banyak gitu. Nah, dia menurut gue tipe-tipe pemimpin yang agak-agak mirip kayak Jokowi ya, terlebih karena memang dia asalnya dari Jawa, lebih legowo, lebih santun gitu ya. Dan beliau cukup otokritik menurut gue ya. Ganjar juga pernah menjadi anggota DPR, pernah jadi gubernur juga gitu. Banyak juga kinerja dia yang di highlight. Kalian juga bisa melihat di website itu, nama websitenya sebentar ya, pilihan bijak atau apa gitu, bijak dalam memilih.id apa itulah kalau nggak salah. Nah, Ganjar ini juga meng-highlight bahwa beberapa hal yang memang kekinian banget nih menurut Gen Z. Yang pertama itu Anda susah cari kerja, dia menyiapkan lapangan kerja karena dia pernah buat SMK di Jateng juga yang menyerap lulusannya 100% dibayarkan gitu ya. Kalau susah cari kerja, dibenahkan sistem pendidikannya. Nah, ini mungkin guru-guru atau dosen-dosen atau memang calon guru itu cocok nih arahnya ke Ganjar nih, karena beliau emang mengedepankan pendidikan, digitalisasi, kewirausahaan, dia bilang gitu. Nah, dikatakan bahwa datanya lulusan SMA atau SMK atau SMA gitu, bahkan universitas hanya menunda pengangguran kan selama ini. Nah, Ganjar bilang bahwa selain membenahi sistem pendidikan, dia bilang investasinya dalam apa sih gitu, membuka kewirausahaan gitu. Dari mana sih? Pastinya dari luar negeri juga. Terus dia juga bilang membangun kewirausahaan melalui UMKM, karena UMKM lagi marak banget kan.
Dia kurang lebih gagasannya agak-agak sama-sama Anies, tapi menurut gue Ganjar ini lebih ke arah keberlanjutan, sedangkan Anies tuh inovasi banget gitu. Sedangkan ya kalau misalkan Prabowo itu melanjutkan lah visi misinya yang dari Pak Jokowi gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Kalian bisa lihat di bijakmemilih.id. Thank you semua yang udah dengerin.